Shalom, salam damai dalam Kristus Yesus kepada saudara dan saudari yang sedang menonton renungan saat indah bersama Tuhan pada hari ini. Kembali bersama saya dalam pelajaran hari ini, dan mudah-mudahan pada pelajaran hari ini kita akan mendapat berkat yang sama seperti pelajaran-pelajaran yang sebelum ini. Pada hari ini, tajuk firman Tuhan saya ambil lagi daripada salah satu organ tubuh badan yang ada di tubuh kita, yaitu tangan. Tetapi sebelum itu kita berdoa untuk memulai firman ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk kesempatan sekali lagi dapat bertemu di Hope Media Sabah untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami pada pertemuan yang sebelum ini. Dan hari ini kami juga mohon Roh Kudus untuk membimbing kami, untuk memberikan pengertian, juga terlebih untuk membantu kami dalam mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan kami. Sertai kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Berbicara mengenai tangan kita ini identik dengan pekerjaan. Ketika kita menyebutkan tentang tangan, maka kita selalu terpikir tentang pekerjaan, ya, pekerjaan. Kita boleh menggunakan tangan kita ini untuk melakukan kerja-kerja yang besar, kerja-kerja yang kecil. Tapi saudara, kita juga dapat menggunakan tangan kita ini untuk menunjukkan kasih ataupun cinta kita kepada orang lain. Sebagai contoh, kalau saya sudah memiliki pasangan, tapi saya sering kali memukul pasangan saya, apakah itu menggunakan tangan saya, apakah itu menunjukkan bahwa saya mengasihi dia? Itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua, ketika saya sudah berpasangan dan saya sering menggunakan tangan saya ini untuk mendidik, juga membelai anak-anak juga pasangan saya, apakah itu menunjukkan bahwa saya mengasihi mereka ataupun tidak? Sudah tentu itu menunjukkan bahwa saya mengasihi mereka. Ketika saya menggunakan tangan saya ini untuk kebaikan orang lain, maka itu adalah menunjukkan bahwa saya mengasihi mereka. Kita dapat menggunakan tangan kita ini untuk mengasihi orang lain, tetapi kita juga dapat menggunakan tangan kita yang sama ini untuk menyakiti orang lain. Selain itu, selain kita dapat mengasihi orang lain menggunakan tangan kita juga dapat mengasihi Tuhan dengan tangan kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memberi. Ada banyak cara kita dapat memberi, ada banyak hal yang dapat kita berikan kepada Tuhan sebagai tanda kita mengasihi Tuhan. Tetapi pada hari ini kita belajar tentang mengasihi Tuhan dengan cara memberi harta ataupun berkat yang kita terima daripada Dia. Kita dapat mengasihi manusia itu dengan tangan kita, tetapi dengan tangan yang sama ini juga kita dapat menyakiti mereka. Kita dapat mengasihi Tuhan juga dengan tangan kita, tapi kita juga dapat menyakiti Tuhan kita dengan tangan kita. Bagaimana kita dapat mengasihi Tuhan dengan tangan kita? Dengan cara memberi. Apa yang harus saya berikan? Ada banyak hal yang kita dapat berikan kepada Tuhan sebagai tanda kita mengasihi Tuhan. Tapi pada hari ini kita belajar tentang mengasihi Tuhan dengan memberi harta kita, memberi berkat kita. Dalam Imamat pasal yang ke-27 ayat yang ke-30 dikatakan seperti ini. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Cara yang pertama kita memberi harta kita adalah dengan memberi persepuluhan. Karena itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Persepuluhan ini adalah sebuah kewajiban kita sebagai umat Tuhan untuk memberikan 10% daripada berkat ataupun daripada hasil yang kita terima kepada Tuhan sebagai tanda bahwa kita mengakui yang kita miliki itu adalah milik Tuhan dan bukan milik kita. Yang kedua,
Dalam Keluaran 35 ayat yang ke-29 katakan, semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa untuk dilakukan. Mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Cara kedua kita memberikan harta kita sebagai tanda kita mengasihi Tuhan adalah dengan memberi persembahan. Persembahan ini adalah pemberian sukarela di ayat yang ke-29, pasal yang ke-35, buku Keluaran katakan. Ia adalah dorongan hati kita, dengan rela hati kita memberikan persembahan tersebut. Kedua perkara ini, ataupun kedua hal ini, persepuluhan dan persembahan ini memiliki persamaan dan juga perbezaan. Perbezaan antara persembahan dan persepuluhan adalah persepuluhan itu adalah kewajiban. Kita wajib mengembalikan 10% kepada Tuhan. Dan juga persepuluhan ini digunakan untuk membiayai mereka yang bekerja sebagai pekerja Injil. Itu yang dikatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 14. Manakala persembahan pula adalah pemberian yang rela hati, ataupun dengan dorongan hati kita memberi. Kita memberi dengan sukarela sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tujuannya adalah untuk pembangunan, untuk pemeliharaan, dan untuk menjalankan jemaat, dan juga untuk tujuan pekerjaan penginjilan. Persamaan kedua-dua hal ini adalah untuk kemajuan pekerjaan penginjilan ataupun pekerjaan Tuhan di dunia ini. Apakah kalau saya memberi persembahan dan persepuluhan, saya akan menjadi miskin? Saudara dan saudari, saya mau katakan bahwa lebih banyak orang di luar sana menjadi miskin karena bermain judi daripada memberi persembahan dan persepuluhan. Kita tidak pernah akan jatuh miskin ketika kita memberi kepada orang lain. Apalagi kita memberi kepada Tuhan. Kenapa? Karena Maliaki 3 ayat yang ke-10 katakan, Yesus berjanji seperti ini, bawalah seluruh persembahan dan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Janji Tuhan kepada kita yang setia memberikan persembahan dan persepuluhan, Dia akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat-berkat yang limpah lagi buat kita. Asal saja kita setia dalam memberikan persepuluhan dan persembahan. Apakah Tuhan itu begitu miskin sehingga Dia meminta duit ataupun persembahan persepuluhan kepada kita? Tuhan tidak miskin, ya. Tuhan tidak miskin ataupun Tuhan tidak menggunakan hal ini untuk kepentingan pribadinya saja, tetapi Ia mau melakukan ini, memerintah kita untuk melakukan ini untuk kepentingan kita juga, untuk kepentingan si pemberi juga. Apa kepentingannya? Kepentingannya ketika kita memberi persembahan dan persepuluhan adalah kita dapat membentuk satu tabiat yang tidak mementingkan diri sendiri. Yang tidak mementingkan diri sendiri. Menjauhkan kita daripada sikap ketamakan. Yesus memberi kita amaran tentang ketamakan dalam Lukas 12 ayat 15. Yesus katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaan itu. Hati-hati dengan ketamakan, ya, harus berjaga-jaga dan waspada dengan ketamakan. Dan melalui persembahan dan persepuluhan kita dapat menghilangkan sifat tamak dalam diri kita. Saudara dan saudari, Yesus sudah melakukan hal yang sama untuk kita. Bagaimana caranya? Dia memberikan persembahan yang paling terbaik di alam semesta ini hanya untuk kita manusia yang tinggal di bumi ini. Itulah dengan cara mengorbankan diri di kayu salib. Yesus telah mengorbankan dirinya di kayu salib, memberikan hidupnya. Dia yang memiliki kekayaan, takhta, raja di alam semesta ini di surga. Tapi dia
dia lupakan itu semua hanya untuk kasih dia kepada kita satu persatu. Kedua tangan Tuhan dipaku di kayu salib memberi hidup kepada kita. Bagaimana kita mau merespon kasih tersebut? Caranya, salah satu caranya adalah berikan persembahan dan persepuluhan, setia dalam hal tersebut. Itulah cara kita merespon kasih Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mendorong kita untuk merespon kasih Tuhan melalui harta yang kita miliki. Mari kita respon kasih Tuhan yang besar itu, yang sudah Dia berikan kepada kita. Semoga firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat buat saudara. Mari kita berdoa untuk menutupi firman Tuhan ini. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran yang kami dengar, yang memanggil kami untuk merespon kasih Tuhan melalui harta kami yang kami miliki, yang sebenarnya milik sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Uang, tanah, buah-buahan yang berlimpah Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan beri kami kerelaan hati, beri kami, buka hati kami untuk rela memberikan kepada Tuhan sebagai respon kasih kami kepada Tuhan. Allah di surga, terus berkati pendengar yang sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.